Selamat malam, teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri FGD kali ini. Untuk memulai diskusi kita, izinkan aku untuk menjelaskan beberapa hal. Jadi topik kita kali ini tuh tentang hubungan toksik atau yang tidak sehat. Nah, sekarang yang ingin kita bahaskan itu dampak-dampaknya dan pengaruhnya dari hubungan yang tidak sehat ini terhadap kehidupan sehari-hari kita dan dampaknya bagaimana saja secara psikologis yang bisa jadi memicukan depresi. Pertama-tama, menurut kalian apa itu hubungan toksik dan bagaimana kamu mendefinisikan hubungan toksik berdasarkan pengalaman atau pemahaman kalian? Boleh silakan dijawab satu persatu. Dari aku dulu ya. Ya. Kalau menurut aku hubungan toksik itu hubungan yang lebih banyak bawa dampak buruk daripada dampak baik sih, dari secara mental, emosional bahkan fisik juga gitu loh. Terus kalau mungkin dari pengalaman kayak hubungan toksik itu biasa kayak kalau kamu ngerasa dikontrol tapi bukan dalam hal yang wajar gitu. Terus diperlakukan gak adil juga. Ya kayak gitu sih kalau dari pengalaman aku. Aku setuju sama JJ. Ada opini lain yang bisa disampaikan lagi dari Pinyen atau Bian? Kalau hubungan toksik lebih ke hubungan yang nggak membangun kali ya, sesimpel kayak hubungan kayak entah pertemanan atau persahabatan gitu, saling menjatuhkan gitu, nggak membangun. Sesimpel itu mungkin. Yang saling menjatuhkan. Oke. Selain itu masih ada pendapat yang lain. Jadi aku simpulkan lagi jawaban-jawaban dari teman-teman. Ada yang menjawab kalau tadi itu hubungan yang toksik itu bisa jadi hubungan yang saling menjatuhkan ataupun bisa dari tekanan secara emosional yang dapat berdampak ke mental sama fisik juga. Jadi semisalnya kalian kalian taruh diri kalian di situasi tersebut, kalian berada di dalam hubungan, terus menurut kalian apa yang membuat atau tanda-tanda hubungan itu tuh mulai toksik atau mulai gak sehat bagi kamu? Mungkin jika ada yang belum pernah merasa ada di dalam hubungan, boleh coba dipikirkan aja dulu sih. Kayak kira-kira apa aja. Ayo misal. Menurut aku sih kalau mulai ini ya, kalau di hubungan tuh kayak tiap hari nangis, tiap hari marah, terus kayak setiap kali ketemu orangnya tuh capek banget, bukannya happy-happy. Kan harusnya kalau hubungan harus dua-duanya saling mendukung, terus kayak be there for each other gitu kan. Tapi kalau mulai kayak malah tiap kali ketemu tuh bikin capek mental, terus marah-marah mulu, terus nangis-nangis mulu, kayaknya tuh mulai toxic sih, itu menurut aku ya. Jadi kalau di poin dimana yang adanya bersama ini orang tuh menjadinya kayak kewajiban ya, bukan kayak keinginan diri sendiri. Iya, benar. Paham. Yang lain yang pernah yang merasa ada pengalaman, boleh silakan. Mungkin lebih ke kayak perubahan behavior kali ya, kayak nggak punya fokus pribadi dan lain-lain, malah jadi tersenter ke orang lain gitu kali. Prioritasnya ganti gitu. Mungkin jadi melalaikan banyak kewajiban sendiri gitu kali ya. Oh, jadi lari dari yang seharusnya dia lakuin. Mungkin ya. Dari situ udah mulai toxic menurut kamu. Mungkin lebih banyak ke perubahan secara behavior kali dari Behavior. Jadi kalau misalkan dalam hubungan toxic tuh yang berada dalam posisi yang diperlakukan, kayak ada perubahan behavior gitu mungkin kali. Jadi effortnya udah gak sama gitu loh dari awalnya. Atau kelakuannya. Behavior dan kelakuan. Mungkin lebih ke dampak kali. Dampaknya jadinya behaviornya berubah gitu. Begitu. Opini yang lain? Boleh silakan. JJ, Vincent. Kalau aku mungkin kayak ngerasanya sih kalau udah gimana ya, ngerasa apa yang aku rasain tuh udah nggak ada yang benar gitu, mau sedih juga salah, mau marah juga salah. Jadi kayak
dibikin ngerasa gak ada yang benar gitu perasaanku, apa ya bilangnya, mungkin kayak playing victim gitu sih. Kalau udah mulai ke arah sana itu udah toxic menurutku. Jadi semua yang kamu rasain tuh tergantung sama dianya. Jadi Iya. mau kamu sedih, senang juga salah karena dianya tanda kutip playing victim. Iya, benar. Gitu. Kalau dari Vincent apakah ada? Ya udah kalau gitu kita lanjut ya. Terus aku ingin nanya, apa aja yang jadi pemicu utama konflik dalam hubungan toksik yang pernah kamu alami? Pemicu utama konflik atau alasan biasa kalian berantem deh atau konflik dalam hubungan yang pernah. Pemicu konfliknya atau pemicu hubungan toksiknya? Pemicu konfliknya, jadi alasan kalian berantem. Kalian tuh kalau misalnya dalam hubungan toksik itu beranteminnya apa aja biasanya? Bagi yang pernah merasakan. Boleh silakan. Mungkin kayak kalau menyampaikan opini pribadi kali ya, atau perasaan gitu. Gara-gara kamu mengutarakan perasaan kamu, jadinya konflik gitu. Ya mungkin kalau di hubungan toksik kayak pelakunya nggak terima gitu, karena kan biasanya self-centered atau narsistik. Jadi gitu. defensif ya gitu ya. Mungkin ya. Ngerti. Mungkin kalau dari aku sendiri, dari pengalaman sih apa ya? Karena kalau dari aku pribadi sih ini gara-gara aku nggak bisa sesuai dengan ekspektasi sama keinginan dia yang mungkin dia secara halus manipulasi mendorong aku buat sesuai dengan ekspektasi dia. Biasanya tuh aku konfliknya di sana, di mana aku lebih menyalahkan diriku sendiri. Di situ toksiknya menurut aku. Kalau yang lain apakah ada pengalaman yang lain yang bisa disampaikan? Aku udah setuju sih. Setuju. Sama setuju juga. Ya udah, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya, apakah kalian pernah merasa mengalami gejala-gejala depresi selama berada dalam hubungan toksik? Jika iya, gejala apa aja yang kalian rasakan? Dari aku ya. Kalau aku pas waktu itu sih sering banget kayak berasa sedih tanpa alasan yang jelas juga gitu loh. Terus jadi kayak susah buat ngejalanin kegiatan sehari-hari dengan benar gitu. Jadi kayak kehilangan minat aja buat ngelakuin apa-apa yang biasa aku suka atau yang emang jadi kewajiban aku tiap hari. Gitu sih. Jadi ngaruh banget ya ke kehidupan keseharian. Iya. Setuju. Apakah ada opini lain? Aku nggak ada sih. Kalau dari ini deh, aku ingin menanya biar yang mungkin belum pernah merasakan hubungan toksik atau hubungan aja, bagi kalian hubungan yang ideal atau yang sehat itu bagaimana? Bagi yang belum pernah merasakan, boleh dimulai dari Misha? Mungkin bagi aku kalau dua-duanya itu udah bisa nurunin ego masing-masing buat komunikasi. Jadi komunikasinya tuh bakal lancar. Terus kalau misalkan komunikasi pakai ego terus kan jadi kayak nggak ada ujung-ujungnya kan. Jadi tuh kalau yang satu di mana dua-duanya udah mau nurunin ego masing-masing. Saling Buat komunikasi. Iya. Sama komunikasi yang jelas dan tepat. Jadi kayak kalau misalnya ada masalah ya ngomong gitu. Kayak misalnya aku nggak suka kalau kamu begini, diomongin, bukan yang kayak dipendem diem-diem gitu loh. Tapi ntar tiba-tiba dibawa-bawa terus kayak kan gak kayak kamu suka kayak gini gitu. Gitu sih aku ya. Setuju sih. Jadi bisa dijadiin ini sih kayak mungkin semisalnya kalian ada
merasa jauh dari yang kalian merasa hubungan yang sehat, udah mulai ini sih merasa toksik karena ngaruh banget ya. Udah kita lanjut ya. Bagaimana hubungan toksik itu mempengaruhi aktivitas atau rutinitas kalian sehari-hari? Ini udah yang kayak tadi Gigi jawab ya. Cuman boleh dijawab aja lagi. Silakan. Aku mau coba jawab. Boleh. Silakan. Jadi bagaimana hubungan toksik mempengaruhi aktivitas atau rutinitas saya sehari-hari? Itu parah banget. Meskipun saya nggak pernah menjalani hubungan toksik, tapi seenggaknya saya pernah merasakan yang namanya HTS-an. Nah itu membuat saya sangat susah sekali untuk lebih fokus dalam hal belajar, dan juga seluruh kesibukan saya hanya untuk bareng dia saja, jadi nggak kepikiran buat ngelakuin hal yang lain. Jadi waktu untuk keluarga, waktu untuk gereja, semua itu benar-benar kayak hilang semua. Jadi kayak waktunya cuma untuk dia. Jadi saking saking saya suka sama dia, saya jadi kayak sering menolak orang gitu. Jadi kayak intinya kalau nggak ada dia, saya juga kadang-kadang kepikiran gitu. Kadang-kadang perasaan saya juga kosong banget gitu keseharian kalau nggak ngobrol atau nggak apa sama dia gitu. Nah, jadi intinya kalau ibaratnya prioritas satu dunia kamu tuh kelilingnya di dia doang. Jadinya susah jalanin yang sebiasanya tiap hari karena semuanya tergantung kamu sama dia gimana. Ngerti sih. Ada opini lain nggak? Mungkin sama setuju kayak Gigi sama Vincent tadi ngomong kali ya. Mungkin jadi lebih banyak sangat-sangat nggak bisa fokus sama diri sendiri kali ya. Entah aktivitas atau goals atau mungkin hobi pribadi gitu nggak bisa banyak waktu ke sana gitu kali ya. Karena selalu entah mikirin dia atau harus sama dia dan lain-lain gitu kali ya. Ya udah kalau gitu kita pindah lagi ke pertanyaan terakhir. Menurut kalian mudah nggak untuk menyelesaikan atau keluar dari hubungan toksik yang pernah kalian alami? Kalau iya atau tidak, alasannya apa? Kalau dari aku sebenarnya gak mudah banget ya, soalnya kayak semisalnya kita dari diri kita sendiri juga udah ngerasa gak benar, tapi di sisi lain kan kayak yang Vincent alamin tadi, kayak masih sayang atau masih kepikiran banget, masih suka banget, tapi kan di sisi lain udah gak sehat. Jadi kayak susahnya sih buat deal sama perasaan itu ya. Gitu sih. Mungkin bisa ada pandangan lain? Kalau aku mungkin tergantung kali ya. Tergantung hubungannya tuh ngomongin tentang hubungan percintaan atau hubungan temen gitu kali ya. Mungkin kalau percintaan mungkin ya mungkin sulit juga kali ya, karena kan udah banyak melibatkan emosi itu. Cuman kalau misalnya hubungan percintaan tapi toksik gitu, kayak nggak sehat bagi kamu, tapi ya pacaran gitu, menurut kamu susah nggak atau gampang buat keluar dari hubungan kayak gitu? Mungkin yang baik aku lihat sih susah kali ya, karena kan kayak balik lagi kan banyak banget ngelibatin perasaan, emosi gitu. Jadinya logikanya juga ya tadi Cici bilang udah tahu nggak baik pun tetap masih nyaman, masih sayang. Tetap ada ikatannya ya. Kalau mungkin semisalnya kita jangan ambil pacaran deh, kayak misalnya kamu suka banget sama orang gitu, kayak ada crush berat lah, cuman gara-gara kamu suka ini, kamu tuh kayak rela ngelakuin apapun buat orang yang kamu sukai, tapi mereka tuh malah manfaatin kamu, misalnya kayak gitu. Kalian tuh bakal mudah buat move on atau kalian tetap stay
Itu alasannya gimana? Aku ingin menanyakan ini ke Michelle. Atau bagi yang nggak pernah ada dalam hubungan aja gitu. Kalau aku sih, kalau dulu mungkin aku bakal susah banget ya. Tapi kalau sekarang, gara-gara udah lebih bisa menempatkan diri kayak seberapa penting sih diri aku buat aku sendiri gitu. Jadi kayaknya gara-gara aku sekarang udah kayak cinta banget sama diri aku sendiri, aku bakal gampang move on sih. Karena aku ngeliatnya kayak sosok yang bikin toxic gitu, yang bikin kayak hidup aku jadi berantakan itu kayak bukan sosok yang berguna, bermanfaat, bukan sosok yang positif gitu kan. Jadi menurut aku bakal gampang sih buat move on. Karena ini ya, pemikiran kalau orang yang membawa beban ke hidup kamu tuh lebih gak penting lah, karena lebih penting kesehatan diri sendiri. Iya, benar. Jadi gampang sih. Gampang. Gitu. Kalau dari situ aku simpulin beberapa jawaban dari teman-teman sekalian. Tadi tuh ada banyak ya pandangannya. Dimulai dari apa itu hubungan toksik, itu ada yang bilang bisa aja dari tekanan secara emosi, ada juga yang saling mungkin gara-gara saling pasangan namun saling menjatuhkan. Lalu juga ada tanda-tanda atau ciri-ciri hubungan toksik itu ada beberapa tadi yang disebutkan. Tapi jawabannya rata-rata sama sih. Lalu jawabannya juga sama soal dampak atau pengaruh dari hubungan toksik itu sama ya, karena ngaruh banget di motivasi sama keinginan yang kebiasaan kalian lakuin di sehari-harinya, ngaruh banget, apalagi udah nyangkutin prioritas ya, udah nyangkutin perasaan, pemikiran. Lalu soal pertanyaan terakhir tadi, gampang atau enggak buat keluar dari hubungan toksik, itu ternyata 50-50 ya. Ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah. Tapi dari dua sisi aku lihat ada benarnya. Namun kayak ada bagusnya prioritasin diri sendiri, cuman juga ada gimana ya, rasa sayang yang begitu berat gitu, jadinya susah lepas. Itu juga aku ngerti. Cuman ya dampak dari hubungan toksik ini sendiri memang agak sangat berpengaruh ya, apalagi di mental dan fisik bahkan kalian. Jadi begitu saja dari diskusi kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Boleh silakan mengeluarkan langsung ini. Thank you.